Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini akhirnya kita dapat berkumpul lagi di malam Kamis, di mana malam Kamis ini diadakan kegiatan muzakaratul ilmiah. Tapi pada malam hari ini agak sedikit berbeda karena guru kita tidak dapat berhadir pada malam hari ini. Tapi tenang bagi penonton, jangan khawatir, jangan seuzon. Santri kita tidak asal-asal maju. Santri kita juga tetap masih diawasi oleh guru kita, tapi secara daring, tidak secara langsung. Karena Sidin ada beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, guru kita tidak dapat mengawasi santri-santri Sidin secara langsung. Yang pertama, agar santri sendiri lebih pede dalam menyebarkan ilmu-ilmu yang ada pada dirinya kepada santri-santri lain. Yang kedua, Sidin memberikan waktu yang lebih luang bagi santri-santri kita agar bisa lebih leluasa membaca kitab di hadapan santri-santri yang lain. Dan yang ketiga, agar tidak kemalaman. Karena biasanya malam Kamis ini bisa limpat ke jam 9. Makanya Sidin kada kawa berhadir. Dan yang ketiga, ini khusus bagi penonton, tenang, guru kita masih mengisi. Cuman guru kita mengisinya cuman sebulan sekali, kada setiap malam Kamis. Jadi itu aja sedikit pembukaan dari ulun. Dan langsung saja kita masuk ke dalam kegiatan malam hari ini. Malam hari ini kita kedatangan dari guru-guru jauh-jauh semua nih nah. Gila, sudah lama kita kada mengadakan kegiatan ini. Kedatangan guru-guru dari jauh-jauh, apalagi ini dari kelas 2 aliyah, dari Handil beliau, Handil terusan. Habis itu di sebelahnya ada guru juga kelas 1 aliyah. Kada tahu alamat rumahnya di mana. Langsung saja kita panggilkan kepada santri yang pertama, yaitu Guru Ananda Muhammad Ali Fakhri. Beliau membaca kitab Tajul Arus, buah karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Untuk beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba. Qala musannif Tajuddin Abil Abbas Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbil alamina, pencipta seluruh alam. Wassallallahu, dan semoga Allah wasallama, mencurahkan salawat serta salam ala Sayyidina Muhammadin, atas
junjungan kami, penghulu kami, pimpinan kami Muhammad, yaitu Nabi Muhammad. Wa ala wa sallallahu wasallam, dan semoga Allah mencurahkan salawat serta salam atas alihi, keluarganya, wasahabihi, dan sahabatnya ajmain seluruhnya. Hadzal kitabu, bermula ini yang dinamakan musannif, yaitu kitab Tajul Arusi Al-Hawi li Tahjibin Nufus, taklifu karangan Asy-Syaikh Syekh Al-Imam Al-Jami'i, yang mengumpulkan baina ilmai, di antara dua ilmu, asy-syari'ati wal haqiqati, yaitu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Nama beliau Tajuddin Abil Abbas Ahmad bin Atha'illahi As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Wa askanuhu, dan semoga Allah menempatkan akan beliau bihubuhati, dengan kelapangan jannatihi, surganya Allah ta'ala. Wa afada, dan semoga Allah melimpahkan alaina, atas kami, wa ala, dan kepada al-muslimina, kaum muslim, min barakatihi, dari keberkahannya Allah. Wa sallallahu, dan semoga Allah wasallama mencurahkan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, atas pimpinan kami Nabi Muhammad, wa sahabatihi, dan sahabatnya, amin ya rabbal alamin. At-taubatu, bermula ini yaitu suatu taubat. Sebelum kita memasuk dalam kitab taubat, sebelum kita masuk pembahasan taubat, nah kita perlu ketahui taubat itu apa. Secara umum berarti kembali dari perbuatan dosa kepada ketaatan, dengan kita landaskan penyesalan yang mendalam. Itu harus disertai tekad yang kuat untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Seandainya kita ini berdosa sama Allah Ta'ala, cara bertobatnya tuh kayak apa gerang? Jika dosa berkaitan dengan hak Allah, tobat dilakukan dengan memenuhi 3 syarat, yaitu 1. Menyesali, 2. Meninggalkan dosa, 3. Bertekad kuat. Lalu dilanjutkan dengan beristighfar. Kalau seandainya kita ini berbuat dosa ke manusia, jika dosa terkait dengan hak manusia atau harta benda, selain menyesali dan bertekad tidak mengulanginya, seseorang harus meminta maaf secara langsung kepada manusia yang dirugikan dan mengembalikan haknya jika berkaitan harta. Kita masuk dalam kitabnya. At-taubatu, bermula ini yaitu taubat. Ayuhal abdu, wahai hamba. Secara metaforisnya atau secara kiasan, yang dimaksud musonib adalah hamba Allah, bukan hamba manusia di antara manusia yang lain. Utlub, tuntutlah olehmu at-taubata, akan taubat, minallahi, dari Allah, fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Maksudnya itu
seyogianya bubuhan kita ini bertobat setiap hari karena al-insan mahalul khoto wan nisyan. Karena manusia itu tidak bisa terlepas dari kesalahan dan kelupaan. Lanjut dalam kitabnya. Fa inna Allah Ta'ala qad nadabaka ilaiha. Sungguh Allah telah menganjurkan Sungguh Allah telah menganjurkan kepada kita Faqala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya wallahu a'lam. Dan bertobatlah kalian sekalian kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kalian masuk orang-orang beruntung. Maksudnya tuh ayat ini menjelaskan ada beberapa. Satu, perintah taubat untuk seluruh orang beriman. Allah memerintahkan seluruh orang beriman tanpa kecuali untuk kembali keadaan dengan taubat yang tulus. Ini menunjukkan bahwa tidak ada seseorang pun yang terlepas dari dosa, sehingga semua insan memerlukan taubat. Yang kedua, makna taubat. Taubat artinya kembalinya diri kita kepada Allah dengan meninggalkan dosa, menyesali perbuatan salah dan bertekad tidak mengulanginya, dan mengganti amal keburukan dengan amal kebaikan. Yang ketiga, firman Allah yaitu jami'an, artinya semua, menunjukkan bahwa taubat bukan hanya untuk orang yang merasa dirinya banyak dosa, tetapi semua orang beriman wajib bertobat karena tidak ada orang yang sempurna. Contohnya, kita ini bertobat, kita ini berbuat maksiat. Nah, kita cara bertobatnya itu sering-sering beristighfar dan tidak mengulanginya. Apabila kalau kita ini melakukan yang merugikan orang lain, kita tuh tidak cukup untuk bertobat, tapi kita itu harus mengganti rugi. Lanjut lagi. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya Allahu a'lam. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan yuhibbu mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Maksudnya tuh menjelaskan bahwa taubat yang terus-menerus dan kesucian lahir batin adalah jalan meraih cinta dari Allah. Secara utama ini pesan ulama ini, ayat Allah mencintai dua golongan utama. Yang pertama, hamba yang sadar kesalahannya lalu kembali dengan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, hamba yang menjaga kesucian lahir dan batin sebab ibadah hanya diterima dalam keadaan suci. Contohnya, yang pertama itu hamba yang sadar kesalahannya lalu kembali. Kita tuh menggosip orang,
Misalnya si Dewa menggosipnya Lutfi. Lutfi ini bilang Dewa sering maling uangnya Abdul. Lalu si Dewa ini terus menceritakan ke orang lain yang jelek-jelek kepada Lutfi. Nah, Dewa itu cara bertobatnya itu Dewa tuh harus beristighfar dan meminta maaf kepada Lutfi tersebut yang sudah telah dia gosipi. Nah, yang kedua, hamba yang menjaga kelahiran sucinya. Kita tuh misalnya mau sholat nih, kita nih sebelum sholat tuh kita berkamih. Nah, kita berkamih tuh kebanyakan lelaki tuh berkamihnya berdiri, tapi sering dibasuh juga, tapi nggak tahu juga itu bersih atau enggak. Jadinya kita tuh bisa ragu-ragu kencing basuhnya tuh bersih atau enggak. Jadinya tuh kita harus kalau kencing tuh jongkok supaya bersih. Lanjut lagi kitabnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallam, inni la yugona ala qalbi, sungguh aku ada sesuatu yang menutupi pada hatiku. Wa inni la astaghfiru, dan sungguh aku tidak meminta ampun aku kepadanya. Wa Allah, pada Allah, fi yaumi, pada setiap hari, pada satu hari, sabiina marotan, sebanyak 70 kali. Maksudnya tuh hadis ini adalah mengajarkan bahwa istighfar adalah amalan utama yang membersihkan hati dari seluruh kelalaian, menjaga kesucian jiwa, serta menjadi tanda kerendahan diri seorang hamba di hadapan Allah. Dah sampai sini saja, ulun mohon maaf atas kesalahannya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ananda Alif atas ilmu yang telah diberikannya. Semoga apa yang dibacakan Ananda Guru Alif bermanfaat bagi yang mendengar dan yang membaca. Amin. Walaupun tadi masih tersisa 5 menit, nggak apa-apa. Tunggu keputusan guru kita aja nanti. Yang selanjutnya kita akan mendengarkan kajian dari guru besar dari kelas 1 Aliyah, ahli alat jar di kelas. Kita panggilkan Ananda Guru Abdul ya, yang akan membacakan kitab Adabus Suhbah wal Muasyarah, buah karya Imam Ghazali. Waktu dan tempat ulun persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi zayyanal mu'minina bihusnil khuluq wa amarahum bitta'aluf wattarahum wa ja'alal akhawata fillahi ribatan wasiqan tarfa'u bihid darajat wa yukaffiru sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man ashiril ashab wa awfa min hifzil huquq wa ala alihi
wa sahbihi ulil fadli wal wafa wa man iktafa atharahum ila yaumil liqa. Amma ba'd, faqala al musannif hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ulun masuk ke dalam pembahasan kitabnya, ulun hendak betakun setumat. Tadi ulun ada membaca muqaddimah, di mana muqaddimah itu menyinggung tentang pembahasan yang ada di dalam kitab yang akan ulun bacakan. Nah, kira-kira di dalam balaghah singgungan tentang apa yang akan dibahas ke depannya itu disebut, ada yang tahukah? Kalau ada yang tahu, biar ulun yang jawab seorang. Jadi itu namanya bara'atul istihlal atau ilma. Di dalam kitab Hilyatul Labbil Masun karya Asy-Syaikh Ad-Damanhuri, pengarang yang sama dengan kitab Idhahul Mubham. Jadi apa sih definisi bara'atul istihlal secara hadnya? Mengingat bahwasanya ta'rif atau definisi di dalam ilmu mantik ada 3. Apa syairnya di dalam kitab Sulamul Munawwaraq? Mu'arrifun ala salasatin kusin haddun wa rasmiyun wa labziyun ulim. Di dalam ilmu hadnya, di dalam ilmu balaghah, ada yang tahu? Ya sudah, ulun jawab seorang lagi. Jadi bara'atul istihlal di dalam kitab Hilyatul Labbil Masun adalah ayyuqaddima fi awwali kalamihi isyaratun ila masyakil kalam li ajlih, bahwa mendahulukan oleh mutakallim, orang yang berbicara, pada awal kalamnya pembicaraan atau isyarat kepada sesuatu alur pembicaraan kerananya. Kalau ta'rifnya atau definisinya di dalam kitab Husnus Siyaghah, ayyaja'alal mutakallim mabda'a kalamihi azbal labzi husnus sabaki sahihul makna. Artinya cari seorang haja. Sudah alim seberaan kalau Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke kitabnya. Karena kalau lama-lama ulun menjelaskan bara'atul istihlal, kena kada terbaca kitabnya sesuai dengan kaidah di dalam qawaidul fiqhiyah. Apa kaidahnya? Al-istighal an ghairil maqsud i'radun anil maqsud. Jadi kemarin pembahasan tentang bismillah sudah dijelaskan oleh guru bismillah atau yang dikenal sebagai guru Jaki. Dan untuk alasannya sudah disebutkan oleh guru Rifali Abror. Jadi ulun di sini mungkin bisa menjadi penyempurna untuk penjelasan bismillah. Yang disampaikan oleh guru bismillah kemarin. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ai usannifu mutabarrikan bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu takdirnya bismillah. Kenapa ulun sebutkan takdirnya? Karena ada perkataan laulat takdir la fahimal himar. Kalau kada ada takdir, pasti atau sungguh paham oleh keledai. Coba sekarang ulun hendak betakon lawan buan kelas 1. Zaidun Fiddari, tahukah artinya? Siapa yang tahu? Ya udah, karena buan kelas 1-nya masih belum bisa menjawab, kita alihkan ke kelas di atasnya. Buan kelas 2.
Untuk menyingkat, karena tadi sudah ada yang berangkat tangan untuk buan kelas 2, ulun tanyakan ke Rahim. Rahim, apa arti Zaidun Fiddari? Ya sudah. Zaidun Fiddari artinya Zaid bermula Zaid, yaitu di dalam rumah. Sekarang Zaidun mustakirun fiddar, muta'allaqnya disebutkan. Ada tahu apa Zaidun mustakirun fiddar artinya? Sama ulun juga kada tahu. Yang menandakan ulun ini himar, kada saalim buan kalian. Dan alasan bismillah itu disebutkan di awal pembuatan kitab. Kenapa? Alasannya sudah pernah disebutkan oleh Guru Ripal. Ada yang masih ingat? Kalau kada ada biar ulun buat ingat lagi. Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting tidak dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus, maksudnya kurang berberkat. Jadi lanjut sedikit pembahasan bismillah. Kira-kira ba itu maknanya ada berapa sih? Kemarin guru bismillah kita menyebutkan ada berapa guru? Ada 7. Nah, ada 7. Jadi ulun tambahi makna ba itu ada ulun tambahi 10. Jadi jadinya ada 17. Loh, kok banyak betul? Ya iyalah. Dikutip dari kitab Mughniul Labib karya Ibnu Hisham An-Nahwi ada 17. Pertama, makna ba itu ada lil ilsaq, lil isti'anah, lis sababiyah, lil badaliyah, lil musahabah, lil zorfiyah, lil qasam, lit ta'diyah, lil aud, lit taba'id, lil ziyadah, lil muqabalah, lil mujawazah, lil goyah, lil ma'iyah, lit taukid, lit doa. Ada yang kurang? Ada. Lit tabaruk mana? Jadi tambahi ke nomor 18. Jadi itulah makna-makna ba. Makna-makna ba. Oke, sekarang masuk ke pembahasan ta'alluqnya. Kalau sagin menyita waktu ulun kena. Lanjut ke kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi. Segala puji bagi Allah. Segala puji milik Allah. Allazi yang gomaro membanjiri safwata akan pilihan ibadihi, hamba-hambanya bila ta'ifi dengan lemah lembut at-takhsis, yang khusus tulan secara menyebar wamtinanan dan secara memberi anugerah. Sedikit masuk lagi ke dalam pembahasan. Karena kemarin sudah menggebu-gebu oleh guru bismillah dalam menjelaskan bismillah, jadi kali ini ulun hendak membahas hamdalah atau alhamdulillah. Jadi apa sih hamdun itu? Ada yang tahu? Nih buan kelas 3-nya nih, ke buan kelas 2-nya nih, mana suaranya nih? Sudah belajar Nurul Zolam, Tufatul Murid. Mana suaranya nih? Berdiam terus. Oh, kada. Nih buannya tawadu aja. Tawadu aja buannya nih. Maaf. Jadi hamdun definisinya di dalam kitab Tuhfatul Murid adalah fi'lun yumbi'u anta azimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman 'alal hamid aw ghairihi. Satu perbuatan yang menumbuhkan daripada memuliakan orang yang memberi nikmat,
sekira-kira adalah ia memberi nikmat atas orang yang memuji atau selainnya. Butuh contoh kan? Gak usah. Jadi contohnya tuh kayak gini. Misalnya si Najril. Si Najril memberikan Habibi baju. Habis itu Jaki, Dika, Masya Allah, baiknya Ikam Najril, pret, tahi. Kira-kira segitulah contohnya. Nah setelah itu Hamdun terbagi berapa? Nih buan yang sudah belajar Tuhfatul Murid nih tahu aja Bang. Tapi buahnya tawaduk seberataan. Jadi Hamdun itu terbagi 4. Yang pertama Hamdun Qadim li hadis, 2 Hamdun Qadim li hadis, Hamdun ketiga Hamdun hadis li Qadim, keempat Hamdun hadis li hadis. Dan rukun-rukun Hamdun itu ada 5. 1. Hamid, orang yang memuji. Kayak siapa tadi itu yang memuji? Zaki sama Dika. Kedua, Mahmud yang dipuji. Siapa? Najril. 3, alasan memuji Mahmud bih, alasan memuji karena memberikan Habibi baju pret. Keempat, Mahmud alaih bentuk pujian. Bentuk pujiannya kayak apa? Yang kelima, sigot, ucapan. Kayak tadi, Masya Allah. Nah, sekarang masuk ke pembahasan ilmu alatnya. Kira-kira ada yang tahukah alasan kenapa ulun mengartikan alhamdu itu segala puji? Segalanya itu dapat dari mana? Buan suhu-suhu nih yang di belakang ulun nih lawan buan sekelas ulun nih sudah Bang, berdiam aja dulu. Kena ada ulun tanyai. Sekarang ya ulun hendak tanyai buan kelas 2 lawan buan kelas 3-nya. Kenapa Li? Ali? Kenapa? Karena makna di alif lamnya. Alif lamnya lil apa tur? Lil apa kamu Muslim? Mana nih orang yang ulun hendak ulun tanya ini? Orangnya. Sudah gin waktu. Ya, kata Ali tadi gara-gara makna di alif lamnya. Karena kada ada yang tahu makna di dalam alif lamnya itu maknanya apa. Jadi itu adalah lil istighraq. Atau yang pertama dulu seperti ini susunannya. Jadi alif lam itu lil jinsi. Nah, sebelum itu alif lam itu ada 2, lil jinsi sama lil ahdi. Lil jinsi terbagi menjadi 3 atau 2. Lil tahqiq atau lil istighraq. Bagi yang mengatakan 3 boleh aja. Pertama lil tahqiq, kedua lil istighraq, ketiga lil istighraqi khoso hisil afrod. Jadi kira-kira di antara istighraq nih yang mana antara 2 ini? Jaki lil istighraqil afrod atau lil istighraqil khoso hisil afrod? Sudah? Kada usah gini, kasihan. Kada. Maksudnya menyita waktu ulun. Nah, kalau lil ahdi itu ada 3. Pertama lil ahdi zikri, kedua lil ahdi zihni, ketiga lil ahdil huduri. Nah, jadi alif lam di dalam handun ini adalah lil istighraq untuk menghabiskan. Jadi nggak ada pujian yang kada masuk di dalam lafaz hamdun.
Lanjut, apa sih alasan Imam Ghazali masukkan hamdalah dalam kitab Sidin? Apa Sidin ikut-ikutan haja, ujar Guru Ripal? Kada, Sidin mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u bilhamdillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang penting tidak dimulai padanya dengan alhamdulillah, maka dia terputus. Maksudnya kurang berberkah, sama aja kayak sebelumnya. Lanjut ke pembahasan lillah. Kira-kira lam itu maknanya ada berapa sih? Kalau di dalam kitab Mughnil Labib ada 22 makna. Tapi karena kebanyakan ulun ambil yang ada di dalam kitab Tashilun Nailil Amani. Ada 5. Yang pertama lil milik, kedua syibhil milik, ketiga tamlik, keempat syibhut tamlik, kelima lit ta'lil. Nah, sekarang ada yang tahu kenapa alasan ulun menambahkan tetap di dalam lillah. Jadi lam itu ta'alluqnya sabata atau sabit. Jadi takdirnya alhamdu sabitun lillah. Wa allafa baina qulubihim, lanjut ke kitabnya, dan menyusun baina di antara qulubihim, hati-hati mereka. Fa asbahu, maka jadilah mereka. Kenapa? Karena asbahu ini ulun artikan jadilah karena dia adalah termasuk daripada saudara atau saudara-saudara kana. Bi nikmatihi ikhwanan, dengan nikmatnya ikhwanan, persaudaraan. Wa naza'al gilla, dan mencabut oleh ia al-gilla akan dengki min sudurihim, dari hati-hati mereka. Fazallu, maka jadilah. Sama, zallu ini adalah saudara kana, jadi bisa aja diartikan jadi. Fit dunya, pada dunia, asdiqaan, bersahabat, wa ikhwanan, dan bersaudara. Wa fil akhirati rifqaan wa khillanan, dan di akhirat rifqaan, lemah lembut, wa khillanan, dan bersahabat. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa, dan salawat serta salam atas Muhammad al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi allazina taba'uhu waqtadu bihi qaulan wa fi'lan wa adlan wa ihsana, dan atas keluarganya dan sahabatnya yang mengikut mereka semua, waqtadu, dan mengikut bihi, dengannya, secara perkataan dan perbuatan, dan keadilan, wa ihsanan. Dan pembahasan as-salatu wassalam. Jadi di sini ada teks wassalatu wassalam. Kira-kira as-salah ini apa sih? Jadi kita bahas dulu alif lamnya. Lil ahdi atau lil ahdika atau lil jinsi. Ada alif lam di sini. Jadi alif lam di sini lil ahdi. Lil ahdi apa? Lil ahdi zihni. Karena as-salat di situ diketahui aja siapa yang bersolat kepada Nabi atau salawat bentuk apa itu. Dan bentuk salawat itu ada 3. Yang pertama, kalau dari Allah itu bentuknya adalah rahmat. Ada yang tahu rahmat itu apa? Jadi rahmat itu maksudnya di dalam kitab Sittin Mas'alah karya Syekh Ahmad Al-Maihi itu adalah at-ta'zim wal in'am, memuliakan dan memberikan nikmat. Kedua, kalau salawat dari malaikat itu bentuknya istighfar, memintakan ampun. Yang ketiga, kalau salawat dari manusia itu bentuknya doa. Jadi kalau kita bersalat itu maknanya Allahumma zidhu ta'ziman wa in'aman wa tashrifan. Untuk pembahasan alihi wa ashabihi kena di lain waktu aja. Sudah memakan banyak waktu ulun duduk di sini. Jadi sebelum ulun tutup sedikit untuk bini-bini ulun di luar sana. Yang hendak betakun tentang ilmu alat lawan ulun, chat aja ulun di WA. Jadi nomor ulun 08 kapan-kapan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Terima kasih kepada Guru Abdul atas penyebaran ilmunya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau memberi manfaat kepada si pendengar dan si pembaca. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan pada malam hari ini. Ulun pribadi minta maaf amun ada salah kata, salah ucap, salah tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali kulli ahlin nar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk guru minggu depan yang akan maju untuk kelas 2 aliyahnya adalah Guru Muhammad Rizkoni Fadlan. Ada di belakang Guru Abdul beliau. Untuk kelas 1 aliyahnya Ananda Alim Ainur Ridho. Sekian informasi dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.